Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi bersama kami di Yufi Channel dalam program belajar ngaji, makhraj dan juga sifatul huruf. Belajar ngaji, makhraj, belajar mengaji, makhraj dan tajwid. Insyaallah kita akan pada kesempatan kali ini akan membahas beberapa hukum tajwid dan juga makharijul huruf yang ada pada surat An-Nas. Semoga ini dapat membantu teman-teman untuk lebih lancar dan juga lebih baik dalam membaca Al-Qur'annya. Silahkan teman-teman boleh menyimak hingga habis agar bisa mendapatkan video-video selanjutnya insyaallah. Pada lafal qul di sini ada huruf lam yang sukun. Qaf di sini kita melafalkan huruf qaf. Huruf qaf makhrajnya ketika kita melafalkan qaf ini hati-hati jangan sampai kita baca terbaca dengan huruf kaf, jangan kul. Tapi dia tebal lagi. Qul. Kemudian lamnya tipis. Ya, sehingga qul, hati-hati dalam jangan sampai memantulkan lam. Jangan sampai nanti kita membacanya seperti ini. Qula'u, qula'u. Nah, nanti ini lamnya memantul. Bagaimana cara supaya lam ini tidak memantul? Maka langkahnya adalah kita Kita angkat, ujung lidah kita angkat atau dari sisi bawah ujung lidah kita itu kita tempelkan di langit-langit atas sehingga lamnya tidak terpantulkan. Maka caranya adalah qul, qul, qul. Kemudian a'u, bedakan antara huruf hamzah dengan ain. Makhraj huruf hamzah pada pangkal tenggorokan bawah. Tenggorokan bawah. Sedangkan ain itu terletak di tengah tenggorokan. Maka au, au, au. Kalau di sini maka au dinaikkan sedikit ke atas. Kemudian di sini ada hukum bacaan yaitu mad tabi'i. Apabila ada dhammah bertemu dengan huruf waw atau ada huruf waw didahului dengan huruf yang berharakat dhammah, maka kita panjangkan dua harakat. A'udzu, ya. A'udzu. Kemudian lafal dzal hati-hati jangan terbaca dengan a'udzu. Nah, nanti bisa berubah hurufnya teman-teman. Maka di sini hendaknya kita baca dengan menempelkan ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas sehingga terbaca dengan za, za, zu, za, zu. Maka qul a'udzu, qul a'udzu, zu, qul a'udzu birabbin nas. Pada lafal ba di sini ada ba yang berharakat tasydid. Maka ba-nya harus ditekan. Huruf tasydid itu adalah huruf yang dia terdiri dari dua huruf. Apa bisa misalkan kita mendapatkan tulisan Rabbi,
ini pada dasarnya yaitu adanya huruf ro bertemu dengan ba yang pertama mati, yang kedua berharokat kasroh. Maka tasdid itu ibaratkan huruf yang sukun. Maka ditekan rob baru dibaca bi. Maka di sini bi rabbi. Kemudian annas, ada lafal nun yang berharokat tasdid. Apabila kita mendapati huruf nun ia berharokat tasdid, maka ini kita namakan dalam hukum tajwid namanya gunnah. Gunnah artinya kita menahan suaranya. Bi rabbin, tidak langsung bi rabbin nas, tapi ditahan dulu dengan dua harokat. Maka cara membacanya adalah seperti ini. Bi rabbin nas. Kemudian ada mad tabi'i di akhir bacaan. Kemudian ada huruf sin yang kita wakafkan. Maka ini kita namakan dengan mad arid lisukun. Mad arid lisukun, yaitu mad yang timbul atau muncul disebabkan karena adanya sukun yang diwakafkan atau huruf yang diwakafkan menjadi sukun. Maka panjangnya ketika kita membaca mad arid lisukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Maka boleh kita baca annas 2 harokat atau 4 harokat annas. Boleh juga 6 harokat. Annas. Akan tetapi kita milih di antara 2 dengan 6. Kalau 2 terlalu pendek, kalau 6 terlalu panjang, maka kita mengambil yang 4. Kita ulangi secara keseluruhan ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua, malikin nas. Hati-hati dalam melafalkan ma. Ma di sini tidak ada huruf panjang, tidak dibaca dengan malikin nas. Beberapa yang sering terjadi kesalahannya adalah memanjangkan huruf ma. Maka menjadi bacaannya seperti ini, maliki, maliki. Harusnya pendek, maliki. Kemudian di sini ada huruf nun yang berharokat tasdid kembali sebagaimana tadi. Maka cara membacanya sama seperti sebelumnya. Huruf yang sebelumnya menahan suara n-nya. Malikin nas. Sama hukumnya seperti sebelumnya. Berarti di sini gunnah dan di akhir mad arid lisukun. Ini mad arid. Kemudian ilahin nas. Pada lafal ilahin nas ini ada huruf lam yang bertemu dengan alif atau adanya alif yang didahului dengan huruf lam. Maka kita sebut dengan dalam bacaan hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Cara membacanya kita panjangkan 2 harokat. Ilahi, ilahi, tidak ilah. Jangan terlalu panjang dalam membacanya. Cukup 2 harokat saja. Ilahin, ilahin nas. Kemudian lafal nun sama seperti tadi. An-nas ini kita tahan suara gunnahnya. Hukumnya masih sama sebagaimana sebelum-sebelumnya. Ayat yang keempat. Min syarri, min syarri. Pada lafal min syarri ini ada huruf nun yang dia sukun bertemu dengan huruf shin. Apabila ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf shin pada lain kata, maka kita namakan dengan hukum bacaannya ikhfa. Ikhfa terjadi dalam 2 kondisi. Kondisi pertama apabila adanya tanwin an in un bertemu dengan shin atau bertemu dengan teman-temannya ada 15. Semuanya salah satunya adalah huruf shin yang ini. Maka awalnya kalau biasanya kita baca min syarri.
Ini pada dasarnya seperti itu. Tapi karena di sini hukum bacaannya ikhfa dalam hukum tajwidnya, maka suara nunnya kita samarkan. Maka bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah disamarkan suara shinnya seperti terdengar dengan bunyi eng. Maka tapi bukan ming, tapi dia kita samarkan suara nun ke shin. Min syarri, min syarri. Kemudian pada lafal syarri, syanya kita baca, ro-nya kita baca tebal, maaf, tasdidnya tebal, ri-nya tipis. Min syarri, syarri. Kemudian wa syarril waswasi. Kemudian wa kita sedikit majukan mulut kita untuk menyempurnakan makhraj waw pada bibir kita. Was sin habiskan, suara sinnya tidak was, tidak dibaca dengan was, karena posisi huruf sin makhrajnya adalah kita letakkan lidah kita di antara gigi sari atas dan gigi sari bawah, tapi lebih dekat dengan gigi sari bawah. Wasil khonnas, khonnas, kho salah satu huruf yang harus kita tebalkan. Maaf, dia huruf isti'la. Salah satu huruf isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la merupakan huruf-huruf yang mana pangkal lidahnya terangkat. Tapi isti'la huruf kho tidak setebal dengan huruf 4 yang lain, yaitu huruf dho, to, sod, dot. Tapi dia tetap terangkat pangkal lidahnya. Tapi hanya sedikit pangkal lidahnya saja yang terangkat. Khon, nas. Kemudian pada lafal nun sama seperti sebelumnya masih kita tahan karena hukum bacanya di sini gunnah. Kemudian allazi, pada lafal allazi ini ada huruf alif dan huruf lam yang bertasydid. Pada dasarnya di sini ada dua huruf. Nah, seperti ini. A ya, lamnya mati, di sini la. Allah. Maka cara membacanya di sini Allah. 2 kali, tekan dulu lamnya baru dibaca la. Ya, pada ini huruf ini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang tidak dibaca sehingga langsung baca ke huruf yang ketiga yaitu huruf lam. Alladzi. Kemudian pada lafal alladzi di sini ada huruf ya yang didahului dengan huruf kasrah. Apabila ada huruf, kemarin sudah kami jelaskan pada tajwid, yaitu apabila ada fathah bertemu alif maka dia mad tabi'i, ada kasrah bertemu ya mati dia mad tabi'i, ada dhammah bertemu dengan waw mati maka dia mad tabi'i. Maka di sini allazi, 2 bacaan, 2 harokat, allazi yuwaswisu fi. Pada lafal fi sama, di sini ada ya mati didahului dengan kasrah, maka fi. Maka hati-hati dalam pelafalan fi, jangan sampai dibaca dengan pi. Harus ada nafas yang kita keluarkan. Karena salah satu sifat huruf fa adanya angin yang kita keluarkan. Fa, mengalir, maka dinamakan dengan hamas, yaitu mengalirnya nafas kita atau nafasnya mengalir. Kemudian suduri, sad, huruf sad salah satu huruf yang tebal yaitu huruf isti'la sama seperti kha. Kemudian sifatnya isti'la, terangkat pangkal lidah, dan idbaq itu hurufnya melekat atau lidah kita melekat dengan langit-langit atas sehingga tebal suaranya. Maka fi sudurin nas. Masih sama lafal annas sebagaimana sebelumnya, ditahan rinnya karena bertemu dengan nun tasydid. Fi sudurin nas, mad arid disukun. Minal jinnati wan nas. Kemudian pada lafal minal jinnah di sini ada alif lam.
Tapi di sini alif lamnya adalah alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang mana lamnya masih terbaca. Maka minal kita baca lamnya, jangan jelas. Minal, tidak seperti alladhi yang tadi di mana tidak dibaca lamnya. Maka minal jinnah. Pada lafal jinnah ada nun tasydid. Nun bertasydid, kita tahan suaranya. Pada lafal nunnya ditahan. Jinnati, tidak langsung minal jinnati, tapi ditahan dahulu. Cara membacanya adalah ditahan. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Pada lafal nun sama, ditahan kembali. Oke, kita coba baca secara keseluruhan dari ayat awal, ayat 1 sampai ayat ke-6. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan belajar mengaji makhraj dan tajwid pada surat An-Nas. Semoga dapat membantu teman-teman dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Syukran ala istimaikum. Terima kasih yang sudah mengikuti hingga akhir. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.